pun berteman tanpa memahami bahasa satu sama lain hingga saat di malam hari Yoshi mencoba menyentuh wanita itu dan memastikan bahwa itu benar-benar nyata. Signal to us with the tilt of his wings and always keep an eye for the plane. Keesokan harinya, Yoshi dan si wanita itu melanjutkan perjalanan menuju Rurenebaku. Yoshi merasa sangat kesulitan berjalan hingga membuatnya harus menggunakan sebuah tongkat. Tapi kemudian saat dalam perjalanan mereka mulai bertengkar dan gak sepaham. Kemudian di malam hari, Yoshi tampak depresi karena gak kunjung keluar dari hutan. He has one hand on our shoulder. Gak lama kemudian mereka pun tidur bersama dan Yoshi mencoba menenangkan wanita itu dengan mengelusnya, tapi ternyata semua itu hanya hayalan belaka. Dari situ mulai terlihat bahwa Yoshi udah mengalami depresi dan halusinasi berat akibat keadaannya saat ini. Pada hari berikutnya, Yoshi terus berjalan dan udah mulai rada gelo, bahkan sulit membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Naasnya saat Yoshi gak sadar dan terus berjalan lurus, tiba-tiba dia terperosok ke dalam lumpur hidup. Tubuhnya pun perlahan-lahan mulai terhisap sampai dia kelelahan dan tertidur. Di alam bawah sadar, Yoshi sempat bermimpi melihat kakeknya lagi mendoakan Yoshi agar selalu mendapat perlindungan Tuhan di setiap cobaan yang menghampiri. Saat terbangun, Yoshi melihat daun, kemudian mencoba meraihnya dan perlahan menarik daun itu hingga akhirnya dia pun berhasil keluar dari lumpur tersebut. Yoshi yang udah sangat kelelahan dan kelaparan merasa ingin menyerah, tapi tiba-tiba dia mendengar suara bisikan-bisikan kecil bahwa dia harus pergi ke tepi sungai. Yoshi merangkak dengan sisa tenaga menghampiri sebuah pohon yang dipenuhi semut api. Di sana dia membuka baju dan menggoyangkan pohon itu agar semut-semut tersebut menggigitnya. Mungkin Yoshi berpikir bahwa rasa sakit dapat menghilangkan rasa lelah, dan benar aja hal itu seketika membuatnya bisa berjalan dan dengan sekuat tenaga menuju ke pinggir sungai. Tapi setibanya di sana dia gak menemukan apapun. Pada malam hari, Yoshi terlihat membuat sebuah tanda dengan beberapa kayu membentuk huruf Y. Tentu aja tujuannya berharap pesawat yang melintas dapat melihatnya. Malam itu di saat dirinya mulai kelaparan, Yoshi melihat seekor kura-kura. Tapi saat akan membunuhnya, Yoshi mengurungkan niat dan lebih menjadikan kura-kura itu sebagai teman bicara. Di keesokan hari terlihat Kevin yang masih terus mencari Yoshi menepi tepat di lokasi Yoshi semalam. Sialnya Kevin dan nelayan itu gak menyadari sebuah tanda yang telah dibuat Yoshi. Kemudian si nelayan menyarankan untuk kembali dan menghentikan pencarian. Hal itu dikarenakan arus di depan yang semakin deras sangatlah gak mungkin untuk dilewati, dan dengan berat hati Kevin pun berbalik arah. Secara tiba-tiba, Yoshi terbangun dan melihat Kevin berada tepat di depannya, dan dia pun merangkak sekuat tenaga ke arah Kevin. Dia berusaha berdiri, tapi Yoshi udah gak sanggup berteriak dan hanya bisa menatap ke arah Kevin. Tapi secara mengejutkan, Kevin menoleh ke arah Yoshi dan berteriak memanggilnya. Dan tanpa berlama-lama, Kevin pun langsung berbalik arah untuk menjemput Yoshi. Alhamdulillah! Dengan penuh haru, Kevin langsung memeluk Yoshi dan membawanya menuju Rurenebaku agar bisa segera mendapat perawatan. Setibanya di sana, Yoshi mendapat sambutan dan ucapan selamat dari penduduk setempat karena dia yang orang asing telah berhasil selamat dari keganasan hutan Amazon. Setelah kondisi dirasa membaik, Yoshi dan Kevin kembali ke penginapan mereka di kota La Paz. Di sana mereka menunggu Marcus dan Karel berhari-hari, tapi gak ada kabar dan gak pernah kembali sampai saat ini. Aduh,
Kevin dan Yosi akhirnya menyadari bahwa harta yang paling berharga adalah nyawa mereka sendiri. Dan akhirnya film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini pun tamat. Nah, itulah dia Brad, sebuah film keren yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1981. Dan berikut adalah beberapa foto asli dokumentasinya. Wah, wajib banget kalian tonton fullnya bagi yang belum ya, karena seru banget. Dari film ini kita belajar bahwa harapan itu selalu ada asalkan kita tetap berusaha dan berjuang semaksimal mungkin. Jangan pernah menyerah dan tetap yakinlah pada Tuhan. Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.